Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawal Fitri Desdini dari kelas SI 2. Di sini saya akan mereview novel Serious Soul. Sofia adalah anak piatu. Ibunya sudah meninggal karena sakit, dan ayahnya sudah meninggalkannya dari ia kecil. Kini, ia tinggal dengan pamannya yang galak. Pulang kuliah, ia masih harus menjaga toko milik pamannya sambil mengerjakan tugas. Bahkan kadang-kadang, ia harus mengantar pesanan kepada pelanggan. Walaupun paman Sofia galak, tetapi ia masih mau menampung Sofia. Pamannya sangat berbakti kepada ibunya atau nenek Sofia. Dari dulu, paman bekerja untuk memberikan uang bulanan kepada ibunya, dan juga pamannya ingin membawa ibunya naik haji. Pamannya sudah ditinggal oleh istrinya dan anaknya. Istri pamannya adalah orang Korea. Alasan pamannya bekerja sangat keras, yaitu agar bisa melupakan anak dan istrinya. Sofia dan teman-temannya berencana untuk liburan ke Korea, kampung halaman Jian. Tetapi, Sofia terlalu takut untuk meminta izin kepada pamannya. Ia takut jika pamannya tidak mengizinkannya. Bahkan, ia sampai ingin meminta bantuan Tatsuo untuk meminta izin kepada pamannya Sofia bahwa mereka akan pergi liburan ke Korea. Lagi-lagi, niat untuk minta tolong ke Tatsuo gagal, dan akhirnya Sofia memberanikan diri untuk meminta izin kepada pamannya. Setibanya di Korea, Sofia juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah mantan istri pamannya, yaitu Gyeong-hyu, dan anak pamannya yaitu Ninef. Ninef adalah anak dari paman Hanif. Ibunya merupakan orang Korea asli dan menikah dengan pamannya yang merupakan orang Indonesia. Paman dan istrinya sudah lama berpisah. Paman tidak tahu keberadaan anaknya dan mantan istrinya. Yang mengetahui keberadaan mereka berdua hanyalah Sofia. Sofia menemukan mereka dengan dibantu canggihnya teknologi zaman sekarang, asalkan niat untuk menemukan mereka ada. Ninef, anak dari pamannya Sofia, tidak mengetahui bahwa ia mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Ninef ingin melakukan operasi plastik pada mata dan hidungnya, karena ia ingin wajahnya sesuai dengan standar kecantikan orang Korea. Dalam hatinya, Sofia menyayangkan hal tersebut, dikarenakan saat melihat Ninef, Sofia langsung teringat dengan wajah pamannya yang berada di wajah Ninef. Wajah yang sangat khas dengan Indonesia. Ninef bersikeras ingin mendaftar audisi agar menjadi idol, tetapi Gyeong-hee, mamanya Ninef, tidak mengizinkan Ninef untuk menjadi idol. Mamanya Ninef sangat berharap jika Ninef bisa masuk ke UHA University. Ia ingin melihat anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi. Dulu, Ninef pernah dikeluarkan dari sekolah karena ia kabur dari rumah bersama dengan pacarnya. Dia tinggal bersama, menghabiskan tabungannya. Barulah ia menghubungi mamanya. Jika pacarnya tidak abusif, mamanya berpikir bahwa ia telah kehilangan Ninef untuk selamanya. Mamanya harus membayar mahal untuk memindahkan Ninef ke sekolah swasta, dan demi meningkatkan semangat belajarnya, ia mencari guru yang pas, yaitu Yonghae. Maka dari itu, mamanya Ninef meminta Sofia untuk menjaga Ninef, agar Ninef bisa seperti Sofia, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang bergengsi. Saat Sofia dan Yonghae sedang mencuci piring di acara yang dibuat oleh Sofia, Sofia menanyakan kepada Yonghae mengapa Yonghae sangat peduli dengan Gyeong-hee dan putrinya. Yonghae mengatakan bahwa di Korea, guru menjadi pengganti orang tua. Mereka mendampingi murid-murid, bahkan ketika mereka sudah pulang atau akhir pekan. Kalau tidak bisa mendampingi, mereka bisa memantaunya dari media sosial. Sofia juga menanyakan kepada Yonghae, apakah Yonghae juga tahu saat Gyeong-hee kehilangan Ninef. Waktu Ninef lari dengan pacarnya, Yonghae balik bertanya kepada Sofia, apakah yang dimaksudnya ketika Ninef menggugurkan kandungannya? Dan menggelincirlah satu piring ke lantai dari piring yang dipegang oleh Sofia, hancur berkeping. Setelah mendengar hal itu,
Acara yang dipersiapkan Sofia tidak seseru yang ia kira. Memang semua orang sangat menikmati acara tersebut, tapi tidak dengan Sofia. Sofia hanya termenung, wajah pamannya, Gyeonghee, dan Ninef silih berganti muncul. Rasa sakit yang menyerbu kepala, ruang dalam hati, hingga seluruh fisik-fisiknya ikut-ikutan nyeri. Terbayang wajah pamannya, terbayang wajahnya yang menggambarkan kekerasan hati, tetapi juga keabikan sifat. Paman yang kerap memarahinya, pernah mengusirnya, sering menegurnya, tapi paman juga menasihatinya dengan kalimat-kalimat baik. Apa yang akan pamannya lakukan bila menemukan keluarga yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya dan dirinya yang sekarang terancam porak-poranda? Ninef mengabari Sofia bahwa ia lulus audisi tahap pertama dan juga ia mengoperasi kantung matanya. Entah apa yang dipikirkan Ninef. Bukankah ia sudah berjanji kepada Sofia bahwa ia akan masuk ke Ohio University? Dan Ninef meminta Sofia untuk menemaninya saat operasi mata tahap kedua. Setelah mendengar itu, rasanya Sofia ingin kabur saja dari kenyataan ini. Setibanya Sofia di Korea, ia sudah mendapat kabar buruk. Ninef dirawat di rumah sakit dikarenakan shock sepsis. Adanya infeksi akut dan berat. Waktu itu, Ninef sempat mengeluh pada ibunya bahwa ia sulit buang air dan mengaku haid berlebihan. Ternyata dia melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Kali ini, ia aborsi mandiri. Kemungkinan masih ada sisa jaringan yang menimbulkan infeksi. Dan kejang ketika berlatih tari. Saat Gyeonghee mencoba membangunkan Ninef untuk makan, awalnya Ninef tidak terbangun sama sekali. Lalu tiba-tiba ia mengamuk dan menyuruh Gyeonghee dan Sofia keluar. Bahkan ia sampai mengancam untuk mencabut infusnya. Setelah pulangnya Ninef dari rumah sakit, ibunya menyiapkan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Ninef tidak mau keluar kamar untuk sekedar menyapa tamu yang sudah datang. Para tamu yang datang senang karena Ninef sudah kembali ke rumah. Di kamarnya, Ninef menangis dan mengatakan kepada Sofia untuk membawanya menjauh dari ibunya. Ia mencintainya, ia sangat menyayanginya, tapi ibunya menghancurkan hidupnya. Kelebihan dari buku ini yaitu, buku ini sangat bagus. Ceritanya sangat relate dengan kehidupan remaja yang masih labil. Buku ini juga membuat kita belajar bahasa asing seperti Korea dan Jepang. Buku ini juga memberikan gambaran psikologis bahwa kadang yang menyakiti anak adalah orang tua mereka sendiri. Saya juga suka dengan karakter-karakter tokoh di buku ini, karena menurut saya, tokoh-tokoh tersebut mempunyai kekonsistenan karakter dari awal sampai akhir. Lalu kekurangan dari buku ini yaitu karena ada campuran antara bahasa Indonesia, Jepang, Inggris, dan Korea. Kadang-kadang membuat bingung pembaca. Pembaca harus membaca 2 atau 3 kali untuk memahami kata tersebut. Jalan cerita yang terlalu terpaku pada Ninef, padahal pemeran utama di buku ini adalah Sofia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.